Oke, sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya tentang zero. Nah, masih ingat? Waktu itu sudah ada cerita tentang seorang zero, seekor kanguru, yang suka melompat ke kiri dan ke kanan. Ketika si zero melompat ke kiri 2 kali, itu artinya bisa dinyatakan dengan angka negatif 2. Sedangkan saat zero melompat ke kanan 3 kali, hal tersebut bisa dinyatakan dengan angka bulat positif 3. Di mana artinya ketika dia melompat ke kiri itu negatif, dan ke kanan itu artinya positif. Nah, bagaimana jika zero melompat 2 kali? Yaitu dia melompat sebanyak minus 3 atau ke kiri 3 kali, lalu positif 5 artinya ke kanan 5 kali. Nah, di angka mana dia akan sampai? Nah, ini garis bilangan yang sudah kita pelajari. Lalu zero selalu memulai dari angka 0. Pertama, zero akan melompat ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Ya, 3 kali ya. Oke. Lalu dia akan melompat sebanyak 5 kali ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Iya. Nah, 5 kali dia melompat ke arah kanan dan tiba di angka positif 2. Ya, seperti ini ya. Jadi zero akan sampai di angka positif 2. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa ketika zero melompat ke kiri 3 lalu ke kanan 5, nah ini bisa diubah menjadi hitungan matematis seperti ini. Min 3 ditambah 5. Gitu ya. Jadi ini termasuk dalam penjumlahan bilangan bulat. Nah, lalu 0 sampai di angka positif 2. Jadi, jika garisnya seperti ini, ya. Pertama dia bergerak ke kiri 3, lalu ke kanan 5. Nah, kita bisa lihat di sini dua garis tersebut saling tumpang tindih begitu ya. Ada di atas dan ada di bawah. Nah, karena tumpang tindih ya, garisnya ada di atas dan di bawah, maka perhitungannya kita selisihkan atau dikurangkan. Angka yang garis panjang yaitu 5 dikurang angka yang garisnya pendek yaitu 3. Jadi 5 dikurang 3 hasilnya 2. Nah, karena tanda pada hasil mengikuti garis terpanjang ya, kita lihat garis terpanjang itu adalah garis positif ya. Angka 5, angka positif 5 mempunyai garis paling panjang, maka hasilnya pun adalah angka positif. Oke, jelas ya? Tanda mengikuti garis yang paling panjang. Oke, kita coba di contoh yang lain. Bagaimana jika zero melompat ke kiri 2 kali, lalu ke kiri lagi 4 kali? Ya. Zero dari angka 0 ya, ke kiri 2 kali. Nah, dia sampai di angka negatif 2. Berikutnya zero akan melompat ke kiri lagi 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya, sampai di ujung ya, dia 4 kali. Nah, garisnya menyambung lurus ke kiri ya, sampai dia di angka minus 6. Ya, zero akan sampai di angka minus 6 atau negatif 6. Nah, dari penjelasan tadi ya, dari cerita tadi, bisa kita lihat zero melompat ke kiri 2, lalu ke kiri lagi 4. Itu dapat diubah menjadi hitungan matematis, yaitu min 2 dikurang 4. Gitu ya. Jadi, angka negatif di sini bisa disebut juga untuk dikurang. Begitu. Jadi, minus 2, minus 4. Bisa juga minus 2 dikurang 4.
begitu ya, atau minus 2, negatif 4. Begitu juga boleh. Di mana dia nanti akan sampai di negatif 6. Jadi, jika garisnya seperti ini, ya, negatif 2, lalu di sebelah kirinya berderet garis negatif 4. Jadi garisnya sambung menyambung begitu ya, berderet, tidak atas bawah ya. Kalau yang tadi kan sebelumnya garisnya tumpang tindih atas bawah, kalau ini tidak, dia berderet atau berbaris ke samping begitu. Maka perhitungannya dijumlahkan ya, ditambah. Angka garis yang panjang ditambah angka garis yang pendek. Angkanya saja ya, jadi tandanya tidak perlu. 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 6. Nah, tanda pada hasil mengikuti garis paling panjang, yaitu paling panjang negatif 4 itu negatif ya. Garis merah negatif. Berarti hasilnya pun tandanya negatif. Jadi, min 3 tambah 5 atau min 3 plus 5 itu hasilnya positif 2. Negatif 2 dengan negatif 4 hasilnya negatif 6. Ya. Atau bisa juga kamu bilang min 2 dan min 4 atau min 2 dikurang 4 juga boleh. Hasilnya adalah negatif 6 atau min 6. Atau kamu juga bisa berpikir itu seperti hutang begitu ya. Kamu bayar berapa, uangnya berapa, kembalinya berapa begitu. Jadi kesimpulannya, satu, pada perhitungan garis yang tumpang tindih itu berbeda tanda, artinya diselisihkan atau dikurangkan. Nah, yang kedua, pada perhitungan garis yang berderet atau yang tandanya sama, itu dijumlahkan begitu ya. Beda tanda atau tumpang tindih itu dikurangkan, diselisihkan. Berderet atau yang sama tanda itu dijumlahkan. Nah, tanda angka pada hasil mengikuti tanda pada garis terpanjang. Kalau garis paling panjangnya positif, berarti dia tandanya plus. Kalau yang angka paling panjangnya itu negatif, berarti tandanya minus. Oke, matur nuwun. Pelajari juga dari sumber-sumber belajar lain di sekitarmu seperti buku bacaan, Google, YouTube, atau sumber lainnya. Selalu perbesar wawasanmu ya. Oke, bye.